Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi trigonometri. Kita fokuskan pada materi aturan kosinus. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 148 sampai 151 untuk siswa kelas 11 SMA. Eksplorasi, menemukan aturan kosinus. Misalkan kita memiliki segitiga ABC yang panjang sisinya A, B, dan C, dan A di titik asal O 0,0 dan B pada sumbu X positif. Berdasarkan informasi dan gambar 3.48, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, mengapa koordinat titik C adalah B cos A, B sin A? Apakah koordinatnya tetap meskipun sudut A lancip? Kita misalkan di sini kita perhatikan segitiga yang kecil ini, bagian kiri. Misalkan ini adalah sudut A-nya, maka siku-siku terletak di sini. B adalah sisi miringnya. Sehingga untuk menentukan X, yaitu koordinat C, X, Y, X-nya adalah B cos A, sedangkan Y-nya B sin A. Sehingga titik C berada pada lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari B. Karena titik ini berada pada sisi akhir sudut yang besarnya A, sehingga koordinat titik tersebut adalah B cos A, B sin A. Nomor 2, tentukan panjang BC menggunakan rumus jarak dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nomor 2, rumus jarak D kuadrat sama dengan X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Koordinat titik C ini adalah X1, Y1. Sedangkan koordinat titik B X2, Y2. Jarak di sini yaitu antara titik B dan C, sehingga BC kuadrat sama dengan X1 B dikali cos A dikurangi X2-nya adalah C kuadrat ditambah Y1 B dikali sin A dikurangi Y2 0 kuadrat. Sehingga BC sama dengan, ini kita kuadratkan, B cos A dikuadratkan, B kuadrat dikali cos kuadrat A. 2 dikali B cos A dikali negatif C, negatif 2BC cos A. Negatif C dikuadratkan, positif C kuadrat. Untuk yang ini, B sin A dikurangi 0, tetap B sin A kita kuadratkan ditambah B kuadrat dikali sin kuadrat A. Kita harus ingat untuk sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga untuk yang ini cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Maka sisanya adalah B kuadrat. C kuadrat kita taruh depan, ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Ini adalah jarak BC kuadrat. Nomor 3, karena BC sama dengan A, berdasarkan hasil dari nomor 2, apakah kamu dapat menentukan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A? Nomor 3, karena BC sama dengan A, kita substitusi kebersamaan ini menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Terbukti. Sehingga sifat 3.6 aturan kosinus untuk sembarang segitiga ABC, kita perhatikan gambar 3.48 ini, maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A.
Agar mudah menghafalnya, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka di sini 2 dikali BC dikali cos A sama dengan A kuadratnya. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Mari mengomunikasikan. Kamu telah mengetahui bagaimana mendapatkan aturan kosinus. Dapatkah kamu menemukan cara berbeda untuk mendapatkan aturan tersebut? Kita perhatikan gambar segitiga ABC. Misalkan CD adalah garis tinggi, jarak AD adalah X, jarak AB adalah C, sehingga BD C dikurangi X. Jarak AC adalah B, jarak BC adalah A, dan ini adalah tingginya. Sekarang kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Kita perhatikan segitiga ACD. Dengan menggunakan teorema Pythagoras didapat B kuadrat sama dengan sisi yang siku-sikunya X kuadrat ditambah H kuadrat. Di sisi lain, segitiga sebelahnya, yaitu segitiga BDC. Siku-siku di D, maka A adalah sisi miringnya. A kuadrat sama dengan sisi yang lain, H kuadrat ditambah C dikurangi X kuadrat. Di sini kita dapatkan kalau H kuadrat sama dengan X kuadrat dipindah kedua sebelah, maka B kuadrat dikurangi X kuadrat. Kita substitusikan ke persamaan kedua, maka didapat A kuadrat sama dengan, hanya kita ganti ini, H kuadrat menjadi B kuadrat dikurangi X kuadrat, ditambah C dikurangi X dikuadratkan, kita kuadratkan, C dikuadratkan, C kuadrat, 2 dikali C dikali negatif X, negatif 2CX. Negatif X dikuadratkan, positif X kuadrat. Yang ini kita coret, karena negatif X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 0. Maka didapat A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, dikurangi CX. Kita harus ingat kalau X adalah B cos A. Kita gantikan X ini menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2C, X-nya kita gantikan B cos A. Atau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Dengan cara yang sama, maka kita dapatkan untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. Dan untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Contoh 3.17 menggunakan aturan kosinus. Sebuah segitiga PQR memiliki sisi PQ, sisi PR, dan sisi QR yang panjangnya secara berturut-turut 10 cm, 5 cm, 7 cm. Berapakah besar sudut P? Kalau kita gambar segitiga PQR ini adalah sudut P, yang ini Q, dan ini adalah R. Sisi PQ adalah 10, PQ 10 cm. Ini sama dengan sisi R karena berhadapan dengan sudut R. R sama dengan 10 cm. Sisi PR 5 cm. Ini sama halnya dengan sisi Q. Sedangkan sisi QR panjang sisinya adalah 7 cm. Ini sama halnya dengan sisi P.
Karena yang ditanya adalah sudut P, maka P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2QR dikali dengan cos P. Sehingga ini ditaruh ke ruas sebelah, maka 2QR dikali cos P sama dengan Q kuadrat kurang ditambah R kuadrat. P kuadrat kita pindah ke ruas sebelah, maka dikurangi dengan P kuadrat. Maka cos P sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi P kuadrat. Karena ini kali dibagi dengan 2QR. Q-nya adalah 5. 5 kuadrat ditambah R-nya 10. 10 kuadrat dikurangi P 7. 7 kuadrat dibagi dengan 2, Q-nya 5, R-nya 10. Ini sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 10 kuadrat 100 dikurangi 7 kuadrat 49 per 2 dikali 5 dikali 10 100 sama dengan 76 per 100. Maka cos P sama dengan 0,76. Sehingga P sama dengan arkes dari cos 0,76. P sama dengan 40,54 derajat. Mari mencoba 3.17. Sebuah segitiga PQR dengan panjang sisi PQ, PR, dan QR secara berturut-turut adalah 10, 5, dan 7. Berapakah besar sudut Q? Kita ilustrasikan dengan gambar segitiga P, Q, R, PQ 10, PR 5, dan QR 7. 10 di depan sudut R, maka ini disebut dengan sisi R. 7 di depan sudut P, maka ini adalah sisi P. 5 di depan sudut Q, maka ini sisi Q. Karena yang ditanya adalah sudut Q, maka Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2 PR dikali cos Q. Sehingga 2 PR dikali cos Q sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi Q kuadrat, atau cos Q sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi Q kuadrat dibagi dengan 2 PR sama dengan P-nya adalah 7 kuadrat ditambah R-nya 10 kuadrat dikurangi Q-nya 5 kuadrat dibagi dengan 2, P-nya 7, R-nya 10. Ini sama dengan 124 dibagi 140 sama dengan 0,886. Ini adalah cos Q. Sehingga Q sama dengan arkes dari cos 0,886. Q sama dengan 27,66 derajat. Mari berpikir kritis. Untuk segitiga siku-siku seperti pada gambar di bawah ini, kamu mengetahui bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini berdasarkan teorema Pitagoras. Dapatkah kamu menemukan hubungan antara A, B, dan C dengan memanfaatkan aturan kosinus? Untuk sudut A lebih kecil dari 90 dan sudut A lebih besar dari 90 derajat. Berdasarkan aturan kosinus, kita memiliki A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Jika cos A-nya adalah 90 atau sudut siku-siku, maka nilai cos A yaitu cos 90 sama dengan 0. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat.
Jika sudut A lebih kecil dari 90, maka cos A lebih besar dari 0. Sehingga B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 2BC dikali cos A bernilai positif. Sehingga A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Jika sudut A lebih besar dari 90, maka nilai cos A lebih kecil dari 0. Sehingga B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 2BC cos A bernilai negatif. Sehingga A kuadrat lebih besar B kuadrat ditambah C kuadrat. Contoh 3.18. Menemukan jarak dua pesawat terbang. Dua pesawat terbang meninggalkan bandara pada waktu yang sama dan terbang selama 3 jam. Pesawat A terbang searah 150 derajat dengan kecepatan 750 km per jam. Dan pesawat B terbang ke arah 225 derajat dengan kecepatan 810 km per jam. Berapakah jarak kedua pesawat tersebut setelah 3 jam? Besar sudut diukur dari arah utara searah putaran jarum jam. Kita bisa ilustrasikan dengan seperti ini. Di sini letak pesawatnya. Pesawat A terbang ke arah 150. Pesawat B terbang dengan arah 225. Kita akan mencari jarak AB atau sisi P. Sebelumnya kita harus cari besar sudut P ini. Sudut P sama dengan 225 dikurangi 150. Sama dengan 75 derajat. Sedangkan jarak itu S sama dengan V dikali T. Untuk panjang BP atau A, sehingga sisi A adalah pesawat terbang B, kecepatannya 810. Waktunya di sini 3 jam. Kita kalikan dengan 3 sama dengan 2430 km. Sedangkan jarak B atau pesawat A, kecepatannya adalah 750 dikalikan 3 sama dengan 2250 km. Sehingga P kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos P. P kuadrat sama dengan A-nya 2430 kuadrat ditambah B-nya 2250 kuadrat dikurangi 2 dikali A-nya 2430 dikali B 2250 dikali cos P-nya 75. Ini sama dengan 2430 dikuadratkan 5.904.900 ditambah 2250 dikuadratkan 5.062.500 dikurangi 2 dikali 2430 dikali 2250 sama dengan 10.935.000 dikali cos 75 0,26. Maka P kuadrat sama dengan 8.124.300 sehingga P sama dengan akar dari 8.124.300. P sama dengan 2.850,32 km. Jika pekerjaan kalian tidak sama dengan teman-temannya, maka ada kesalahan dalam pembulatan nilai cos, di mana selisihnya hanya sedikit. Mari mencoba 3.18. Akmal, Aira, dan Aris bermain petak umpet.
Akmal dan Aira berlari untuk bersembunyi meninggalkan Aris. Pada waktu yang sama, Akmal berlari ke arah 150 derajat dengan kecepatan 2 meter per sekon, dan Aira berlari ke arah 225 dengan kecepatan 1 meter per sekon. Setelah 10 detik, mereka berhasil menemukan tempat persembunyian masing-masing. Berapakah jarak tempat persembunyian Akmal dan Aira? Kalau kita gambar dengan menggunakan ilustrasi seperti ini, Aris ke Akmal besar sudutnya adalah 150. Aris dengan Aira besar sudutnya 225. Yang ditanya adalah jarak persembunyian Akmal dan Aira. Akmal dan Aira kita sebut dengan sisi C. Misalkan ini adalah titik C. Besar sudutnya, sudut C sama dengan 225 dikurangi 150 sama dengan 75 derajat. Jarak Aris ke Akmal kita sebut dengan A. Kecepatannya Aris Akmal, kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Waktunya 10 detik dikalikan dengan 10 sama dengan 20 meter. Sedangkan jarak Aris ke Aira sisi B, kecepatannya adalah 1 meter per sekon. 1 dikalikan dengan 10 sama dengan 10 meter. Karena yang ditanya adalah sisi C, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. A-nya 20, 20 kuadrat ditambah B-nya 10 kuadrat dikurangi 2 dikali 20 dikali 10 dikali dengan cos C. Sudut C adalah 75 derajat. 20 dikuadratkan 400 ditambah 10 dikuadratkan 100 dikurangi 2 dikali 20 dikali 100 400 dikali cos 75 0,26. Ini sama dengan 396,47 sehingga C sama dengan akar dari 396,47. C sama dengan 19,91 meter. Sehingga jarak Aira dan Akmal adalah 19,91 meter. Demikian materi aturan kosinus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.